Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nidam Hasani dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 4. Saya akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 semester 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik, untuk RPP yang pertama yaitu kelas 10 semester 2 yang menjelaskan tentang mempertahankan jujur sebagai cermin kepribadian. Baiklah, kita ketahui bahwasanya jujur adalah memberitahu tentang sesuatu dengan keadaan sesuatu itu. Menjelaskan bahwasanya kita menjelaskan hal itu dengan benar atau adanya kesesuaian antara antara berita dan kenyataan, baik dalam perkataan atau perbuatan ataupun keyakinan. Untuk kita mengetahui bahwasannya seberapa pentingnya jujur itu, kita sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dari Sahan bin Hunayf yang beliau bersabda, "Man sa'alallahu syahadata bisidqin balagallahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih." Barang siapa yang mohon kepada Allah agar dimatikan dengan kesahidnya dengan jujur, niscaya Allah akan mengangkatnya pada derajat pada para syuhada walaupun dia mati di atas kasur. Jadi kita ambil bahwasanya jujur itu sama halnya dengan orang yang berjuang di dalam perang, sama halnya dengan orang yang syuhada. Di dalam hadis ini menjelaskan orang jujur, siapa yang jujur Allah akan mengambil nyawanya seperti orang yang sudah berperang walaupun dia meninggalnya di kasur. Dan seperti contoh yang lain dari perkataan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sadaqat tuma'ninah wa innal kadhiba ribah." Beliau berkata, saya hafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan dan kebohongan itu adalah kegelisahan. Bahwasanya kalau kita jujur, emang pahitnya itu mungkin kalau masalah yang besar kita gak berani jujur, mungkin itu nanti baiknya sementara, nanti enaknya seterusnya. Kalau kebohongan emang enaknya sementara, bahwasanya kalau kita ketahuan kalau itu bohong, kita gak enaknya terus itu. Yang dimaksud mungkin seperti itu dari perkataan Sayyidina Hasan ini, bahwasanya kejujuran itu ada ketenangan, bahwasanya kita nanti akan tenang kalau misalnya kita berkata jujur. Sama dengan beda halnya dengan kebohongan. Kita sekali bohong, banyak orang yang akan gelisah pada kita, bahwasanya kayak gak yakin sama kita karena kita sudah berbohong. Seperti itu. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat di surah Az-Zumar ayat 33. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, walladzi jaa'a bisidqi wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yang artinya, dan orang yang membawa kebenaran
Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi maksud dalam kita ambil maksud dari surat Az-Zumar ini, orang yang jujur berarti termasuk dari orang yang bertakwa. Kalau yang nggak jujur ya juga jadi ya nggak bertakwa, seperti itu. Dan juga Allah berfirman, qala Allahu bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Qala Allahu hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Surat Al-Maidah ayat 119. Ya Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap. Itulah keberuntungan yang paling besar. Kurang enak apa teman-teman, murid-muridku, bahwasanya jujur sekali jujur aja kita dan menjadi terkebiasaan untuk sehari-hari kita, Allah akan menjanjikan kepada kita surga yang air mengalir sungai yang kekal. Kurang nikmat apa yang kita dapatkan jika kita sering berperilaku jujur sehari-hari seperti itu. Bukan hanya dari yang menjelaskan manfaatnya, bukan firman Allah dan sabda Nabi yang menjelaskan tentang manfaatnya jujur. Para ulama salaf juga menjelaskannya, seperti Umar bin Khattab, alaika bisidqi wa in qatalak la an yadani sidqu wa qallama yada ahabbu ilayya min an yarfa anil kadhibu wa qallama yaf'al. Berkata jujurlah walaupun itu membunuhmu. Jika karena kejujuran saya menjadi hina, hal itu jangan terjadi, tapi hal itu lebih saya senangi daripada saya menjadi terhormat karena kebohongan, dan hal ini jarang terjadi. Ulama Rasyidin saja, Umar bin Khattab, beliau saja tidak berani berbohong. Beliau malah meyakini, saya tidak ingin dihormati karena kebohonganku. Aku lebih baik jujur walaupun itu sangat hina, walaupun itu sangat membunuhku, daripada aku berbohong tapi terhormat. Ulama Rasyidin saja yang termasuk dekat dengan Rasulullah saja ingin lebih baik berkata jujur, apalagi kenapa kita tidak berani gitu. Bagaimana ada juga dari perkataan Al-Jahiz radhiyallahu rahimallah berkata, asidku wal wafa tau amani wa syabru wal hilmu tau amani fihinna tamamu kulli din wasalahu kulli dunya wa addaduhunna sababu kulli furqatin wa aslu kulli fasad. Kejujuran adalah dan menunaikan amanat adalah pasangan. Kesabaran dan murah hati juga berpasangan. Di dalamnya terdapat kesempurnaan agama dan kebaikan dunia. Sedangkan kebalikannya sebab segala perpecahan dan sumber segala kerusakan. Biasanya kalau kita jujur juga termasuk menunaikan amanat, guys. Amanat itu juga termasuk perpasangan seperti itu. Al-Jahid juga termasuk ulama besar. Beliau yakin bahwasanya jujur itu lebih penting. Jujur itu sangat penting. As-Sabi rahimallah beliau juga berkata, alaika bisidqi haitsu ta'lamu annahu
yadurruka fa innahu yanfa'uka. Hendaklah kamu jujur walaupun kamu tahu kalau hal itu akan membahayakanmu, tapi itu juga akan bermanfaat bagimu. Seperti saya berkata tadi, walaupun kalian berjujurlah walaupun itu sangat menyakitkan untuk kalian. Seperti itu. Maksudnya kalau kalian nanti ini kalau aku jujur, waduh, aku nanti kok dimarahin, Rek. Gimana ini? Ya enggak apa-apa. Nanti setelahnya nanti kalau udah tenang enak. Kita tidak ada rasa kayak punya beban gitu loh, seperti itu. Kalau kita berbohong, enaknya nanti awal-awal aja, early-nya saja, early game. Nanti kalau late gamenya awal akhir-akhirnya ya ndak enak. Kalian nanti merasa waduh kalau ketahuan bohong udah is dead, kalah kalian, mati udah kalian. Ini kayak ada cerita, saya akan ceritakan tentang kayak surat tentang Badasari. Ada seorang ulama yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf berkhutbah. Lalu dia memanjangkan khutbahnya. Salah seorang hadir berkata, "Salat karena waktu tidak menunggumu dan Tuhan tidak memberimu uzur." Lalu Al-Hajjaj menyuruh untuk menangkapnya. Orang-orang menghampirinya. Kayaknya bukan ulama itunya. Orang-orang menghampirinya dan mereka menganggap orang-orang itu gila, dan mereka minta kepada Al-Hajjaj agar melepas orang tersebut. Al-Hajjaj berkata, "Jika dia mengaku gila maka saya akan membebaskan dan dari penjara." Sepertinya bukan ulamanya kayaknya. Orang itu berkata, "Tidak sepantasnya saya mengingkari nikmat Allah yang diberikan pada saya, lalu saya menetapkan pada diri saya sifat gila yang Allah membebaskanku darinya." Kita Al-Hajjaj menyaksikan kejujurannya, maka dia melepaskannya. Pokoknya seorang ini jujur, pokoknya dia gila, tapi dia berani karena itu, karena dia Al-Hajjaj bin Yusuf ini berkhutbah sangat lama, sehingga membuat orang gila ini kayak marah gitu loh. Sholat bahwasanya uzur ini tidak bisa tidak menunggumu, Allah tidak memberikan uzur gitu itu. Al-Hajjaj mengakui dan kayak merasa bersalah dan merasakan mengaku benar bahwasanya mengaku salah kalau dan mengakui yang orang gila itu benar kalau salah gitu loh, kalau makan khutbah seperti itu. Jadi kita harus, sebagaimana yang saya jelaskan tentang hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala dan beberapa kalam-kalam dari ulama-ulama, biasanya jujur itu sangat penting. Karena kalau kita tidak jujur dari sekarang, kita akan terbiasa untuk berbohong di kemudian hari sampai dewasa lagi. Bahwasanya kita seperti kata-kata orang bijak, kalau sudah kita tidak bisa mengubah kebiasaan kita yang sudah paten. Seperti itulah kalau cara pemahaman kita. Kalau seperti itu kita harus membiasakan kita untuk berkata jujur, supaya lebih kita untuk terbiasa untuk jujur kepada orang tua, kepada misalkan kita sudah sedewasa bisa kalau dalam berdagang kita bisa lebih jujur dalam berdagang supaya rezeki kita lancar, seperti itu. Oke, kita untuk melanjutkan ke RPP kelas 11 semester 2 yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua. Menurut kamus buku Al-Misbah Al-Munir, kata baratu walidain itu artinya baratu walidi, aku menaatinya, memuliakannya, melakukan apa yang disukainya dan menghindari apa yang tidak disukainya. Dikatakan bahwa kata albir, berbakti itu sama dengan al-ihsan yang berarti kebaikan, yang merupakan hak kedua orang tua dan hak-hak terdekatnya. Kebalikan dari al-uquq yang berarti durhaka. Seperti itu yang dimaksud dengan berbakti. Bahasanya berbakti albir sama dengan
dengan kata al-ihsan, berbuat baik, sama. Jadi kalau kita berbakti ya juga berbuat baik. Untuk mengawalkan kita pelajaran ini, di firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa, surat An-Nisa ayat 36, yang Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan satu pun, dan berbuat baktilah kepada orang tua. Yang dalam surat An-Nisa ini Allah memberitakan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Masa kalian ingin melanggarnya? Jika kalian diperintahkan oleh guru, kalian menurutikannya kan? Misalkan diberitakan tugas, kalian langsung turut kan? Jika misalkan diperintahkan presiden, kalian langsung nurut kan? Seperti polisi langsung menuruti. Nah, ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang di atas kuasa, dari atas kuasa, penguasa di atas penguasa, dari segalanya lah. Masa kalian tidak ingin menurutinya? Allah sudah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, yang juga sudah membuktikan bahwasanya berbakti ini sangatlah penting. Seperti itu. Nah, kembali lagi di surat An-Nisa, surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qada rabbuka alla astagfirullahaladzim, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini untuk surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dari Tuhanmu telah memberitakan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, sama dengan surat An-Nisa ayat 36 ya. Dan hendaklah kamu buat baik pada ibu bapakmu, dan dengan sebaik-baiknya, jika walaupun dari mereka sudah berumur, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada mereka berdua, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Allah memberitakan juga bahwasanya kita tidak boleh berkata ataupun berkata kasar. Saja nggak diperbolehkan, apalagi berkata kasar. Seperti itu. Dan juga kita harus selalu berbakti kepada orang tua kita, walaupun sudah berumur, walaupun sudah meninggal pun kita harus tetap berbakti dengan mendoakan mereka. Untuk murid-muridku yang sudah orang tuanya meninggal, walaupun dari salah satunya ataupun kedua-duanya, kita tetap masih punya hak untuk berbakti kepada orang tua kita, yaitu membaca Yasin dan membaca tahlil kepada mereka, dan sering mendoakan mereka berdua atau dari salah satu dari mereka, untuk menjalankan hak kita sebagai anak. Seperti itu. Oke, untuk di sabda Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, fi ridallah fi ridha walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima, yang artinya ridha Allah itu ada di ridha orang tua, dan ridhonya dan murkanya Allah, dan murkanya Allah ada di murkanya orang tua juga. Maksudnya kalau kalian ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan berbakti kepada orang tua. Itulah kenapa sebab Allah juga menyuruh kita untuk
berbakti kepada orang tua kita di surat Al-Isra dan surat An-Nahl, supaya kita tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tua kita marah, juga Allah Subhanahu wa taala juga marah. Tapi juga berbeda misalkan dengan halnya orang tua kita misalkan untuk menyuruh kita untuk berbuat yang tercelah. Kalau kita tidak menurutinya, kalau dia marah ya juga itu berbeda ceritanya. Yang dimaksud dalam sabda ini untuk orang tua yang yang berbuat baik, yang orang tua yang sangat baik gitu loh, seperti itu kepada anak-anaknya, tidak jahat kepada anaknya. Dan jika mereka marah kepada kalian, jadi itu membuat kalian juga Allah marah kepada kalian, seperti itu. Dan juga dari perkataan orang salaf, yaitu ra'i abaka yar'aka benak, jagalah orang tuamu niscaya anakmu juga akan menjagamu. Sebab dengan yaitu namanya timbal balik. Bahasanya kalau di kehidupan kita itu pasti ada namanya timbal balik. Kalau kita berbakti pada orang tua kita, pasti akan berbalik juga. Anak kita akan juga berbakti. Juga halnya cucu kita akan berbakti kepada anak kita. Lanjut. Akan ada namanya timbal balik. Seperti itu, kita sedekah, Allah akan menimbalkan baliknya kita kepada 7 kali lipat kan. Seperti itu. Sama hanya kalau kita berbakti pada orang tua kita sekarang, hanya kalau anak-anak kita juga akan berbakti pada kita. Cucu kita akan berbakti pada anak kita, dan cucunya cicit kita akan berbakti pada cucu kita, dan terusnya. Dalam cerita berkataan dari Ali bin Al-Husain, Anda adalah orang yang paling berbakti pada orang tua, tapi saya tidak pernah melihat Anda makan sepiring dengan ibu Anda. Tapi Ali menjawab, aku khawatir kalau uluran tanganku mendahului tangan ibuku, tangannya orang tuaku saat mata beliau telah melihat makan itu terlebih dahulu, sehingga aku menjadi orang yang durhaka padanya. Subhanallah. Ali bin Al-Husain saja seorang ulama, beliau tidak berani dengan sekecil itu dengan hanya makan bersama. Beliau selalu tidak ingin makan bersama kepada orang tuanya, takut durhaka. Hanya seperti itu saja. Kita harus menjatuhkan para ulama seperti itu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya di RPP kelas 12. Ya, ini yang disukai para untuk kalian, yaitu nikah di dalam agama Islam. Menjelaskan pernikahan dalam agama Islam. Zawat atau nikah yang mengartikan bahasanya menunjukkan dua orang yang berpasangan, yang ya paham lah kalian ya. Ya itu yang menyebabkan halalnya laki-laki untuk bersama dengan perempuan dan tidak ada ikatan yang melarang dengan mereka secara syariat. Sedangkan nikah berarti bergabung dan mencampur. Nikah adalah salah satu sunnah dari sunnah Nabi dan Rasul. Untuk mengawalinya kita akan mencari di firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat An-Nisa ayat 3 yang Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wal sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Allah Subhanahu wa taala saja untuk menyuruh kita untuk menikah. Berarti salah kalau kalian tidak ingin nikah, sukanya untuk menyendiri.
Nikah juga termasuk ibadah, juga termasuk sunnah Rasul. Sabda Nabi Muhammad SAW dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in lima liha li hasabiha li jamaliha walidiniha fatfar bidzatid dini taribat jadak. Kawinilah perempuan itu karena 4 perkara, karena harta benda, keturunan, kecantikan, dan agama. Tapi utamakan wanita yang taat agama, dan kamu pasti akan bahagia. Nah, ini kunci kebahagiaan kita. Di dalam 4 perkara itu kita tuh gak apa-apa mencari harta benda, gak apa-apa. Turunannya dari ulama, ustadz, gak apa-apa. Kalau tapi bukan dari ustadz ya gak apa-apa juga. Kalau ketiga kecantikan. Kalau kecantikan tergantung sih, kan kita kalau menurutku paling cantik itu dalam hatinya, bukan dari mukanya saja. Kalau mukanya sama hatinya cantik, wah itu plus itu, bonus sudah. Nah, yang terakhir ini poin pentingnya, agamanya yang diutamakan untuk dari sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau lebih mementingkan wanita yang taat pada agamanya. Kalau kalian menemukan wanita yang taat agama, pasti kalian itu pasti akan akan bahagia selama-lamanya. Seperti itu. Dan juga di sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Amru, dia bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata id-dunyal mar'atus solihah. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Yang dimaksudnya kenapa? Memang dunia itu seperti udah kayak perhiasan, pasti sementara, pasti akan hilang. Tapi lebih baiknya perhiasan dunia itu, yang lebih baik di dunia itu adalah wanita yang solehah. Kalau wanita yang solehah tuh, waduh, perhiasan yang sangat berharga. Kalau kalian mendapatkan yang seperti sabda yang dari Abu Hurairah itu, yang dari kita dengarkan dari Abu Hurairah itu, kalau kalian dapat wanita yang solehah, wah, perhiasan yang sangat berharga, kalian akan bahagia dan kekal dalam pernikahan itu, tidak ada cerai-cerai lah, seperti itu. Dan surat dari firman Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di surat An-Nur ayat 32. Allah berfirman, wankihul Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayuhnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Banyak kalau kalian bingung dengan mahar ataupun untuk mencari nafkah untuk gimana ke depannya, untuk kalian yang bingung karir kalian, tenang, Allah akan membantu kalian. Masalah rezeki itu di tangan Allah, jodoh di tangan Allah, kematian di tangan Allah. Allah akan mampu memberikannya kepada kalian. Bahwasanya Allah tuh maha luas pemberiannya. Kalau kalian melakukan ibadah yang dilakukan apa yang kalian kalau kalian mengerjakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, niscaya Allah akan memudahkan segala urusan yang kalian dapati. Baiklah, seperti itu saya sudah menjelaskan tentang awal dari RPP yang pertama, surat RPP pertama yang dari kelas 10 semester 2 tentang kejujuran, dan yang kedua tentang ridho walidain.
kepada orang tua, dan yang terakhir tentang nikah. Dan sekarang untuk akhir dari video ini, jika ada tutur kata yang salah, saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang salah juga dari perkataan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang benar, semuanya benar dari Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Sekian, wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.